Bayangkan teman-teman ketika sebuah rumah sakit itu menggunakan pengadaan dan sebuah alat kesehatan yang lumpuh bahkan belum sempat menyelamatkan satu nyawa pun. Inilah yang terjadi pada Kabupaten Venesia, atas kepercayaan masyarakat yang hilang dan dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjaga. Pada intinya teman-teman, pada tahun anggaran 2000X5, pemerintah Kabupaten Venesia menganggarkan pengadaan alat kedokteran MRT dan CT scan untuk RSUD setempat. Proses pengadaan dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE dengan metode pelelangan umum yang tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di balik prosedur yang terlihat formal itu, terdapat serangkaian kejanggalan, teman-teman. Spesifikasi teknis diduga disusun untuk mengarahkan para vendor tertentu. Proses lelang yang diikuti 3 peserta pun dipertanyakan nilai penawarannya antara peserta yang terpaut sangat tipis. Ini mengindikasikan persaingan yang tidak sesungguhnya. Barang diterima, tetapi ditandatangani tanpa satu pun yang dilakukan uji fungsi. 3 bulan setelah pengadaan, alat kedokteran itu rusak dan tidak dapat digunakan. Desas-desus pun terjadi bahwa masyarakat yang diterima RSUD Venesia bukanlah alat balu, melainkan alat rekonsiliasi. Lebih jauh lagi, tentang informasi di kanal pengadaan, pengungkapan dugaan adanya aliran gratifikasi yang menghubungkan pihak vendor dengan sejumlah pejabat terkait, memperkuat indikasi bahwa kecurangan ini bersifat terencana dan sistematis. Bayangkan teman-teman, inilah pokok pemeriksaan kami, sebuah audit investigatif yang akan menjawab siapa yang bertanggung jawab, bagaimana modus ini digunakan, dan yang paling penting adalah seberapa dalam masalah ini berakar. Pada kasus ini, kami menggunakan pendekatan 5W tambah 1H untuk melihat adanya kecurangan dalam pengadaan MRI dan CT scan Kabupaten Venesia. Pertama, apa yang terjadi? Kami menemukan adanya kecurangan seperti harga yang dinaikkan, spesifikasi yang diarahkan ke vendor tertentu, lelang yang tidak jujur, serta barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi atau diduga bukan barang baru. Kedua, siapa yang terlibat? Kecurangan ini melibatkan beberapa pihak seperti Direktur RSUD, DPRD, PPK, Pokja Pengadaan, PPHP, dan vendor. Ini menunjukkan adanya kerjasama antar pihak. Ketiga, kapan terjadi? Kecurangan terjadi selama proses pengadaan tahun anggaran 2000X5, dari tahapan perencanaan sampai barang diterima. Keempat, di mana terjadi? Kasus ini terjadi di RSUD Kabupaten Venesia dan juga dalam sistem pengadaan online atau LPSE. Kelima, mengapa terjadi? Hal ini terjadi karena pengawasan yang lemah, adanya kepentingan pribadi dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Keenam, bagaimana caranya dilakukan? Kecurangan ini dilakukan dengan cara mengatur anggaran sejak awal, membuat spesifikasi yang mengarah ke vendor tertentu, menjalankan lelang yang tidak jujur, dan menerima barang tanpa pengecekan yang benar. Selanjutnya, kami masuk pada bagian yang paling krusial, yaitu bagaimana kecurangan ini diungkap dan apa solusi agar tidak terulang kembali. Audit investigatif dalam kasus ini tidak hanya dilakukan secara biasa, pemeriksaan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan mendalam. Dimulai dari perencanaan, tim auditor terlebih dahulu mengidentifikasi adanya indikasi ketidakwajaran dalam pengadaan MRI dan CT scan. Dari sini disusunlah strategi pemeriksaan yang tajam, melibatkan auditor, ahli teknis, hingga analisis forensik. Kemudian masuk ke tahap pengumpulan bukti, di mana tidak hanya dokumen seperti kontrak dan HPS, tetapi juga bukti fisik, alat, data elektronik, hingga jejak transaksi keuangan. Semua dikumpulkan untuk menjawab satu pertanyaan, apakah proses ini benar-benar bersih? Tahap berikutnya adalah analisis bukti. Disinilah pola mulai terlihat dengan pendekatan 5W+2H, ditemukan indikasi kuat adanya markup harga, rekayasa spesifikasi, hingga pengaturan kemenangan lelang. Selanjutnya dilakukan wawancara dan klarifikasi, namun yang terjadi justru sebaliknya, muncul ketidakkonsistenan keterangan antara pihak yang semakin memperkuat dugaan adanya kecurangan terstruktur. Puncaknya adalah perhitungan kerugian negara. Hasilnya tidak kecil, teman-teman. Kerugian mencapai miliaran rupiah berasal dari selisih harga dan penurunan kualitas barang. Dan akhirnya seluruh temuan dirangkum dalam laporan investigatif yang tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga siapa yang terlibat dan bagaimana modus yang dijelaskan. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama,
memutus mata rantai kecurangan dari awal dengan memastikan penyusunan HPS dilakukan secara independen dan berbasis data pasar yang valid. Lalu, hentikan praktik spesifikasi yang dikondisikan dengan mewajibkan review teknis yang objektif. Perkuat transparansi lelang agar tidak ada ruang untuk permainan antar peserta. Wajibkan uji fungsi sebelum serah terima hingga barang yang diterima benar-benar sesuai, bukan sekedar formalitas. Tingkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia, karena sistem yang baik tetap bisa gagal jika dijalankan oleh pihak yang tidak kompeten. Dan yang paling penting, tegakkan sanksi tanpa kompromi terhadap setiap bentuk gratifikasi dan kolusi, karena pada akhirnya masalah utama bukan hanya pada sistem, tapi pada celah yang sengaja dimanfaatkan. Jika celah ditutup, maka kecurangan tidak lagi memiliki ruang. Pada akhirnya, kita sampai kepada sebuah kesimpulan tentang audit investigatif dalam kasus ini, tentang pembuktian satu hal kecurangan yang tidak terjadi karena celah, ia terjadi karena sistem yang secara bersamaan gagal pada setiap lapisannya. Dari perencanaan yang diarahkan, lelang yang dikondisikan, hingga barang yang diterima tanpa verifikasi, semua membentuk satu pola kecurangan yang terencana, sistematis, dan melibatkan kolusi multi pihak. Oleh karena itu, rekomendasi kami tegas bahwa memperkuat pengadaan internal, pengendalian internal, mewajibkan independensi pada setiap tahapnya, serta menegakkan sanksi tanpa kompromi. Sebab audit investigatif hadir bukan untuk hanya menghitung kerugian yang terjadi, tetapi untuk memastikan bahwa kepercayaan publik tidak akan dikhianati untuk kedua kalinya.